Hai Digisters, welcome to segmen Kak Mintos. Bareng lagi sama aku Aya. Dan aku Cindy. Hari ini kita mau ngomongin apa nih sih? Aduh, hari ini kita akan ngomongin tahap selanjutnya di rekrutmen yang sedang berlangsung. Betul, Kayak gitu di aja. setiap rekrutmen digital internship dari BKKOM karena ini lagi musim rekrutmen juga ya. Betul. Jadi setelah tahapan seleksi administrasi yang meliputi CV dan portofolio, tentunya ini adalah tahapan selanjutnya yang harus kalian persiapkan dengan baik. Yes, yaitu tahap interview. Betul. Interviewnya by video resume, jadi agak beda sih emang dari mungkin perusahaan-perusahaan lain, dan mungkin banyak yang tanya-tanya juga sebenarnya video resume itu seperti apa. Udah pernah ya dibahas sebenarnya? Iya, sebenarnya video-video ini tuh sudah pernah dibahas di YouTube sebelumnya, tapi kita akan bikin ulang lagi kesimpulan yang lebih singkat lagi mungkin ya. Nanti di ending juga akan kita kasih do and don'ts dari video resume gitu. Jadi kalian tonton video ini sampai akhir dan juga catat poin-poin pentingnya. Betul. Nah, harapan ya video ini juga bisa membantu teman-teman yang baru banget join ya di batch betul. kali ini, ataupun buat teman-teman juga yang sebenarnya sebelumnya udah pernah join tapi mungkin bingung ya kayak kenapa mungkin video resumeku tidak lolos untuk masuk ke tahap berikutnya. Jadi without further ado, kita bahas apa sih itu video resume. Oke, so apa sih itu video resume? Video resume itu adalah video introduction, self introduction yang nanti akan teman-teman buat, Digisters buat nih. Kita akan kasih challenge beberapa menit, ada certain time yang harus kalian gunakan dengan maksimal untuk menjelaskan siapa kalian. Betul. Terus kalian backgroundnya dari mana, pendidikannya seperti apa, interest di internship role apa, dan juga sudah berpengalaman di bidang-bidang apa, dan tentunya nanti ada poin-poin yang harus kalian jawab di dalam video resume tersebut nih Kak. Yes, betul. Jadi nanti setelah kalian menerima email notifikasi bahwa kalian lolos ke tahap selanjutnya, itu sebenarnya di website kita itu sudah ini ya, ada poin-poin penting yang memang harus disebutkan di video resume gitu, dan juga ada maksimal menitnya di situ sudah terpapar jelas gitu ya untuk poin-poinnya dan juga persyaratannya kayak gitu. Nah tapi nih, kenapa sih Kak kok kita harus pakai video resume? Kenapa kita nggak interview aja? Padahal namanya interview Kak. Oke, sebenarnya nggak salah, tapi kita interview by video resume. Sebenarnya singkatnya gitu dipersingkatnya gitu sih. Kita tetap interview karena nanti sebenarnya yang mendaftarkan diri di digital internship dari BKKOM kan lumayan banyak ya, dan tentunya kita pengen nih kenal teman-teman lebih jauh gitu. Kalau misalnya kita interview langsung banyak, kayaknya kan kayak kita kurang bisa mengenal teman-teman, dan kita juga nggak tahu nih gimana sih teman-teman mau mempresent diri kalian masing-masing. Dan lewat video resume ini nanti kita kasih kebebasan buat teman-teman untuk menjelaskan secara mandiri ya, kayak kalian pengennya dikenal seperti sosok yang seperti apa sih, dan what makes you different than the others gitu sih sebenarnya. Betul. Jadi biar mempersingkat aja sih, biar kayak itu kan lebih efektif ya kalau pakai video itu. Kalian bisa menjelaskan seluas mungkin, kalian bisa membangun personal branding kalian sebaik mungkin gitu ya. Kan kalau interview itu pasti ya persiapannya cuma 1 hari, terus habis itu langsung interview. Nah sedangkan kalau video resume itu kalian bisa mempersiapkan materi-materinya, apa yang pengen disampaikan itu bisa lebih, harapannya tuh dalam bentuk video ini tuh kita bisa mengenal dan bisa melihat kalian tuh lebih baik lagi gitu. Dan keberadaan video resume ini sebenarnya juga ngebantu banget loh buat tim recruiter, karena kakak-kakak supervisor tentunya akan terekspos nih dengan videonya teman-teman. Jadi kalau mungkin nanti ada supervisor A gitu misalnya yang mungkin kurang cocok sama teman-teman, tapi mungkin aja ada supervisor B, C, D yang melihat video teman-teman dan ngerasa kayaknya cocok deh ini di tim aku gitu. Betul gitu ya. Jadi video kalian tuh bisa ditonton sama banyak supervisor gitu. Jadi kalau interview kan cuma 1-2 orang yang interview kayak gitu. Nah, di video resume ini memang banyak poin-poin yang harus dijelaskan ya. Nah, nanti kita bakal menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari Digisters yang sudah ditanyakan melalui Instastory ya. Kemarin itu kita udah bikin Instastory. Tapi sebelum itu mungkin kita kasih dulu nih Kak, point of view dari kita sendiri ya. Video resume itu harusnya kayak gimana sih yang baik gitu ya. Kalau menurut kalian gimana? Karena dulu kita mungkin sama-sama internship partisipan ya. Benar. Dulu juga internship partisipan. Di masanya masing-masing mungkin berbeda. Betul. Tapi nggak apa-apa. Kurang lebih sebenarnya sama sih. Sama sebenarnya. Jadi kayak intinya gimana kalian nge-present diri masing-masing sih. Jadi mau gimana pun sebagus apapun video resume atau bagaimana kalian ngeditnya jadi sedemikian rupa, pada akhirnya sebenarnya poin pentingnya bagaimana kalian menjelaskan siapa diri kalian gitu, dan membuat kalian tuh berbeda dari orang lain, dan why you deserve
to be here di Digistar Internship dari Telkom. Itu sih yang harus teman-teman pahami banget ya. Jadi nggak perlu muter-muter sebenarnya jelasin diri tuh gimana. Cukup jelasin kayak kenapa kamu interest di role kamu gitu, dan apa experience yang relevan gitu. Betul. Yang dapat mendukung kamu bisa nanti berkembang di role yang kamu apply. Itu sih sebenarnya kalau dari aku. Kalau dari kamu gimana sih? Iya sih, sebenarnya kurang lebih sama. Yang penting jelas dan poin-poinnya itu tersampaikan semuanya. Di situ tuh udah dikasih, jadi nanti tuh dikasih kayak word gitu, dan isinya tuh ada poin-poin yang harus dijelasin. Nah itu tuh jangan sampai kelewat gitu loh. Betul. Jangan sampai ada satu poin yang kelewat gitu, karena memang sebenarnya pertanyaannya tuh nyambung gitu. Jadi memang role-nya tuh pengennya daftar ini, dan kita tuh memiliki pengalaman-pengalaman di sini yang bisa menunjang untuk kita bekerja di role ini gitu. Berarti kayak gitu. Jadi memang yang penting jelas, yang penting jelas, pengucapannya jelas, dan kayak nggak burem videonya. Hal-hal teknis sebenarnya harus diperhatikan sih ketika nanti bikin video resume. Nanti ya kita akan kasih juga mungkin do's and don'ts tadi seperti yang Cindy bilang di awal. Cuman karena tadi kita udah jelasin juga apa itu video resume, terus juga kita ngejelasin dari perspektif kita ya Sin, kayak dulu kita pernah juga bikin video resume. Apa nih kira-kira yang mau kita jelasin lagi soal video resume sebelum kita jawab pertanyaan teman-teman? Nah, salah satu pertanyaan juga sebenarnya yang paling sering banget muncul ya kalau di tahapan video resume ini adalah, jadi sebenarnya kita nggak akan ada interview nih gitu sama supervisor. Iya, padahal judulnya tahap interview, berarti nggak ada interview, karena kan interview by video resume. Berarti nggak ada interview. Sebenarnya sih ada ya, ada juga gitu. Iya. Interview lanjutan namanya. Iya, jadi namanya interview lanjutan. Sebenarnya kita banyak banget ya pernah bikin konten-konten tentang interview lanjutan itu apa dan kenapa kita harus dipanggil interview. Kenapa aku dipanggil, teman aku dipanggil, aku enggak. Dia dipanggil, aku enggak, kayak gitu-gitu tuh. Itu tuh bisa terjadi. Jadi kalau teman-teman udah bikin video nih, jadi ada supervisor nonton video teman-teman nih. Nah, ternyata supervisor tuh sebenarnya interest sama teman-teman, tapi pengen tahu lebih dalam gitu loh. Iya. Jadi pengen ada yang kurang jelas di video itu, jadi kayak pengen tahu lebih intens. Nah itu diundang untuk interview lanjutan. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya by request. Betul, by request dari supervisor, dan sebenarnya juga nggak berarti yang tidak diundang artinya otomatis gagal, dan belum tentu juga yang diundang itu otomatis lolos. Iya betul. Tapi harus tetap prepare sih. Intinya di tahapan seleksi interview by video resume ini, baik nanti kalian mungkin diundang interview lanjutan ataupun enggak, kalian harus prepare banget mulai dari membuat video resume yang oke. Mungkin itu sih sedikit tentang video resume ya yang perlu teman-teman tahu ya sebelum kita jawab. Dari kita lah ya. Dari kita sih. Ini kita tahu banget karena emang kita juga di dapurnya gitu. Di dapurnya sering kolaborasi juga dengan teman-teman dari tim rekrutmen. Betul, dan kita juga dulunya internship. So binder dan that, jadi kita tahu ya. Nah sekarang kita di video ini kita pengen ngejawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditanyakan lewat Instastory di Instagram internship_di Telkom. Jadi langsung ya kita ambil dulu pertanyaannya. Boleh. Oke, kita balik lagi dengan pertanyaan-pertanyaan nih yang sudah dikumpulkan ya di Instastory yang kemarin sempat kita tanyain juga ke Digisters, dan kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk, dan semoga ini bisa membantu ya nanti selama persiapan dan juga saat mengupload video resume. Pertanyaan pertama kita coba dulu ya jawab. Yes, kita sebenarnya sebelumnya kita udah ini banyak banget ya pertanyaannya ya. Kita akan coba jawab yang memang pertanyaannya ini ya relevan dan ada bisa kita jawab gitu ya. Oke, yang pertama nih dari Erlanda Varil. Videonya boleh diedit apa one take nih? Keren banget ya kalau bisa one take ya. Ya juga sih. Kalau bisa one take sih keren banget. Kalau diedit sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak masalah. Diedit sih sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya kayak cut to cut juga nggak apa-apa. Terus misalnya kayak diedit pakai ada gambar-gambar gitu nggak apa-apa, yang penting tidak menutupi muka. Atau kalau misalnya menutupi muka ya mungkin ya pokoknya estetikanya dimainkan saja sih di situ. Yang penting masih enak untuk ditonton, dan gimana kalian bisa kalian kan pengen menunjukkan evidence ya. Nah itu gimana caranya biar di video itu masih kelihatan oke dan menarik sih. Tapi kalau one take juga boleh. Banget, karena kan itu belum mungkin terasa kali ya. Iya. Interviewnya terasa banget sih. Tapi nggak apa-apa sih, intinya jangan sampai menyulitkan diri sendiri ya. Betul. Ngedit ataupun dibikin sedemikian rupa ya tadi ya, dengan editannya nggak usah terlalu heboh juga sih. Iya. So kembali lagi ke teman-teman gitu, kalau misalnya kalian merasa perlu diedit cut to cut atau misalnya cuma sekali one take aja nggak masalah,
kita nggak apa-apa. Kita menerima kita menerima segala macam bentuk video resume dengan catatan yang penting pertanyaan-pertanyaan, poin-poin yang sudah kita berikan harus dijawab. Betul. Yang penting itu sih. Itu sih yang penting. Mau one take di edit atau mau di mana-mana yang penting poinnya ada semuanya. Dijawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Khairunisa Donursals. Tips and triknya Kak buat video resume-nya. Tips and trik ya. Kalau tips and trik sebenarnya kita udah pernah jelasin ya, baik di feeds Instagram ataupun di YouTube sebelumnya juga udah pernah dijelasin. Intinya satu, videonya jangan sampai ada kendala teknis yang terjadi ya di video itu. Mungkin volume suaranya terlalu besar, atau terlalu kecil, atau misalnya kalian nambahin apa sih, biasanya suka ditambahin lagu-lagu gitu ya. Lagu judul kan nggak bisa ya Kak ya, kita kan lagi interview ya. Gitu. Yang penting ya itu tadi masalah teknis tuh kalau bisa perhatikan, terus keadaan, kondisi ruangan, noise-nya, terus juga ini sih Kak yang sering banget terjadi ya. Walaupun kita mungkin hari-hari casual ngomongnya bilingual. Bilingual nih buat teman-teman yang bilingual, yang selalu yang literally which is tiap hari. Gak apa-apa sih sebenarnya kalau kita di sini udah santai ya ngomongnya campur-campur, tapi lebih baik kalau dalam posisi membuat video resume pilih salah satu aja ya. Betul. Bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia aja, kalau mau bahasa Inggris ya bahasa Inggris aja, full nggak apa-apa juga gitu. Biar lebih jelas sih sebenarnya ya. Iya, pilih salah satu aja gitu. Kalau misalnya mau pakai bahasa Prancis juga nggak apa-apa, yang penting satu video pakai bahasa Prancis. Tapi mungkin kita bahasa title ya, bisa membantu karena supervisor nanti untuk apa nih artinya gitu. Itu maksudnya pilih satu bahasa saja. Pilih satu bahasa dan itu tadi ya, jadi jangan sampai termix gitu ya, tercampur-campur, tapi nanti poinnya malah tidak tersampaikan. Itu sih yang paling penting. Mungkin itu kali ya tips and trick ya. Iya, terus apalagi ya, biasanya tuh ini masalah yang kayak kita kan pasti kelihatan ya mana yang bikin videonya tuh dadakan, ya, itu mana yang banget. enggak gitu. Jadi lebih baik memang dikerjakan itu ya pas awal-awal udah nerima notifikasi sih. Jadi habis nerima notifikasi langsung kalian breakdown apa yang pengen kalian sampaikan di poin-poinnya, terus langsung bikin trial and error, terus habis itu bikin, terus edit dan upload. Jangan sampai mepet deadline lah. Karena banyak yang akhirnya tuh memiliki kendala, Kak aku nggak bisa upload, aku nggak bisa ngasih link, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, yang mana waktunya udah mepet dan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain karena kalian yang mepet gitu kan nggak? Betul, dan sebenarnya tadi kelihatan kok kalau misalnya dibuat videonya secara terburu-buru sama yang terplanning banget itu kelihatan. Betul. Aku rasa itu juga akan jadi pertimbangan tim recruiter ya ketika memilih nanti apakah ini bisa lolos atau enggak di tahap berikutnya gitu sih. Betul. Oke, kita next question ya. Oke, kita next question. Ini ada dari neladonuts.cn. Jualan kayaknya. Donuts. Oke, Min, video resume boleh lebih sedikit gak dari ketentuan waktunya, kayak misal lebih 1-2 menit gitu. Durasi Overtime gitu boleh gak? Overtime gimana nih kan? Sebenarnya sih lebih baiknya sesuaikan aja ya. Kalau misalnya nanti kalau teman-teman menerima email di sana tuh udah ada durasi yang ditentukan maksimal. Tuh. Durasi maksimal yang ditentukan. Jadi seharusnya sih itu juga jadi challenge ya. Bagaimana teman-teman bisa memanage dengan waktu yang udah dikasih itu menyampaikan poin-poin yang harus kalian jawab gitu. Jadi kalau bisa dimaksimalkan di waktu itu aja sih. Jadi undertime ya jangan, tapi kayak overtime ya juga jangan. Gitu ya, pas aja sih. Yang penting poinnya masuk semua. Betul. Gitu. Last question ya mungkin. Iya, last question deh. Oke, kita ke next question. Ini last question. Last question Ya, soalnya emang itu sih yang banyak ditanyain di sini. Nih, dari Mugozi. Apakah ada contoh video dari sebelumnya, Mia? Kalau teman-teman lihat di YouTube ya, mungkin cek di Digital Industry dari Telkom itu sebenarnya banyak banget teman-teman yang mungkin sudah pernah ikut di batch sebelumnya juga. Betul. Upload videonya di YouTube gitu ya. Itu sebenarnya udah bisa jadi gambaran sih buat teman-teman membuat video resume yang baik seperti apa. Nah, teman-teman kan di sini poinnya jadi users nih, netizen ya, bisa lihat juga dong kan dari video-video yang ada itu kayak mana yang bagus, mana yang ini kok kurang gitu. Nah, itu jadi pembelajaran sih sebenarnya kayak buat nanti ketika kalian buat video resume untuk diri kalian sendiri gitu. Jadi
kayak poin-poin apa yang disampaikan juga sebenarnya udah terspill sih di sana. Iya, sudah semuanya sudah ada sih. Jadi langsung aja search di YouTube gitu ya, video resume Digistar Internship di Telkom atau video resume program internship di Telkom tuh udah banyak di sana. Jadi langsung cek-cek aja, mungkin cari-cari aja dulu ya, diulik-ulik gitu. Atau tanya juga ke meningkatnya yang sebelumnya udah pernah ikut Digistar juga, kayak sharing gitu, minta tolong di-sharingin gimana sih Kak, kayak kemarin bikin video resume seperti apa gitu. Tapi yang jelas intinya bagaimanapun nanti teman-teman mempersiapkan diri untuk membuat video resume ini, yang paling penting adalah kalian stay true to yourself sih. Iya, betul. Ya kan ya, jadi walaupun banyak banget contoh-contohnya, jangan sampai nanti kalian seperti nge-copy atau kayak meniru gitu ya video resume orang lain. Betul. Jadi tetap tunjukkan bahwa kalian itu ya diri kalian sendiri sih sebenarnya itu. Gitu. Sudah ya? Kayaknya cukup ya. Cukup. Kita klarifikasi dari kami cukup. Paling itu aja sih beberapa insight ya. Dari video resume yang mungkin bisa kami berikan. Kurang lebihnya ya kembali lagi ke teman-teman masing-masing ya, gimana membuat video resume yang baik gitu. Bisa cari-cari di YouTube, jadi cari referensi udah banyak banget di zaman sekarang tuh. Video resume tuh udah tahu lah pasti gitu. Paling gitu aja, mungkin cukup sekian dari kita berdua yang di sini. Tapi jangan kemana-mana. Di video setelah ini kita akan memberikan do and don'ts membuat video resume di Digistar di Telkom, mungkin agar lebih kebayang ya. Tapi yang kita akan berikan di do and don'ts ini juga ya kurang lebihnya seperti itu. Tidak akan tidak menjadi acuan yang gimana-gimana. Kembali lagi ke kalian aja. Ya, gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan ya nanti dengan konten berikutnya. Jangan lupa follow media sosial kita. Kita ada di Instagram dan di YouTube. Instagramnya ada di @internship_ddb_telkom. Kalau YouTube-nya di internship di Telkom. Oke. Jangan lupa follow dan subscribe dan juga like video ini sebanyak-banyaknya. Kalau gitu, aku Cindy, aku Aya. Sampai jumpa di sesi Coming Talks berikutnya. Bye. Hai Digisters, penasaran gak sih kira-kira apa aja ya do's and don'ts dalam pembuatan video resume? Yuk kita cek. Yang pertama, gunakan baju yang rapi. Kedua, pastikan kamu dalam tempat yang proper. Perhatikan background dan lingkungan sekitar kamu. Pastikan kamu mengambil video di tempat yang kondusif. Yang ketiga, perhatikan pencahayaan. Jangan sampai kamu take video di tempat yang minim pencahayaan. Yang keempat, background dan volume. Jangan sampai suara kamu tertutup oleh background atau musik pengiring, dan pastikan volume suara kamu terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abizar Nadif Alfaris. Saat ini saya semester 4 dan saya dari jurusan informatika. Saya tertarik untuk mendaftarkan diri di bagian developer, terutamanya di back end. Yang kelima, kamu diperbolehkan kok untuk mengedit video, tetapi secukupnya saja ya. Yang keenam, gestur dan pengambilan angle video. Perhatikan gestur dan pengambilan video kamu, jangan sampai video resume kamu tidak maksimal ya. Halo guys, perkenalkan nama saya Abizar Alfaris. Jadi saya tuh pengen banget ya daftar ke DDB ini ya. Karena ya saya sangat interest dan sangat tertarik ya sama ini sebenarnya. Tapi saya tuh lebih tertarik di role designer ya. Soalnya kayaknya seru gitu, asik gitu ya.